Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 1 dengan saya sendiri Nurul Askia beserta rekan saya Lucy Risnadi, Bella Sapira F, Dina Natalia. Di sini kami akan menjelaskan materi tentang permasalahan gizi pada anak usia sekolah dasar. Data di Indonesia menunjukkan bahwa masih banyak anak-anak Indonesia yang mengalami kekurangan bahkan kelebihan gizi. Nah, hasil riset kesehatan dasar atau Riskesdas Indonesia di tahun 2018 menunjukkan bahwa 1 dari 4 anak usia sekolah dasar tergolong pendek stunting, 1 dari 10 anak tergolong kurus, 1 dari 4 anak tergolong anemia, dan 1 dari 5 anak tergolong gemuk. Keempat, masalah gizi tersebut relatif sama banyaknya pada anak laki dan perempuan. Kondisi tingginya beban gizi pada anak usia SD disebabkan salah satunya adalah pola makan yang tinggi, gula garam dan lemak, serta konsumsi serat yang terlalu banyak. Kemudian, gizi yang baik pada anak sekolah merupakan investasi generasi muda bangsa dapat melanjutkan pembangunan yang berkesinambungan. Kekurangan gizi pada siswa di sekolah akan mengakibatkan anak itu menjadi lemah, kemudian cepat lelah dan juga sakit-sakitan, sehingga anak itu menjadi sering absen serta mengalami kesulitan untuk mengikuti dan juga memahami pelajaran dengan baik. Permasalahan gizi yang pertama itu ada kurang terjaganya asupan makanan bergizi yang rendah dan asupan cemilan tidak sehat yang terlalu banyak pada anak usia sekolah dasar. Nah, pada anak usia sekolah dasar itu kebanyakan mereka sering jajan di luar dan terlalu banyak mengkonsumsi cemilan yang tidak sehat. Itu akan beresiko terkena penyakit degeneratif seperti jantungan, hipertensi, diabetes, dan juga gagal ginjal. Sebaiknya menghindari makanan tinggi lemak, tinggi gula dan juga garam, tapi rendah vitamin dan nutrisi seperti makanan cepat saji. Tubuh juga perlu asupan gizi mineral, vitamin dan serat yang seimbang guna untuk metabolisme pada tubuh. Kemudian, solusi dari permasalahan gizi yang sudah dijelaskan tadi adalah pentingnya memberikan pedoman gizi seimbang agar kita bisa menyajikan makanan bergizi tinggi untuk anak dengan cara yang tepat. Nah, menu makanan anak bukan sekedar lezat tetapi juga harus kaya nutrisi yang penting bagi kesehatan dan tumbuh kembangnya. Kemudian gizi seimbang kita dapatkan bila mengkonsumsi makanan dalam kadar seimbang antara sumber energi, lauk pauk, sayuran, serta buahan. Kemudian menu makanan bergizi seimbang harus ada kombinasi yang tepat antara zat gizi makro serta protein, karbohidrat, lemak, serta berbagai vitamin dan juga mineral. Nah, di sini ada beberapa tips pedoman gizi seimbang dalam menu makanan untuk anak, yaitu yang pertama, biasakan anak untuk mengkonsumsi aneka ragam makanan pokok. Kemudian yang kedua, batasi konsumsi makanan manis, asin dan juga berlemak. Kemudian bisa ajari anak untuk melakukan aktivitas fisik yang cukup dan mempertahankan berat badan tetap ideal. Kemudian biasakan anak untuk mengkonsumsi lauk pauk yang mengandung protein serta makan buah dan juga sayur-sayuran. Permasalahan gizi yang kedua yaitu kekurangan gizi ganda seiring dengan peningkatan obesitas. Masalah gizi ganda atau MGG merupakan kondisi hadirnya masalah gizi kurang, yaitu stunting, wasting, dan defisiensi zat gizi mikro. Bersamaan dengan gizi lebih dan obesitas di sepanjang kehidupan, masalah gizi lebih dan gaya hidup berhubungan dengan penyakit tidak menular seperti diabetes mellitus, penyakit kardiovaskular, hipertensi, dan kanker. Masalah gizi ganda dapat terjadi pada tingkat individu, rumah tangga, dan masyarakat. Cara mengatasinya yaitu memberikan buah dan sayur dalam setiap menu makanan, memberikan makanan yang mempunyai sumber karbohidrat seperti kentang, roti, nasi, dan sereal. Memberikan makanan yang mempunyai sumber protein seperti daging, telur, ikan, dan kacang-kacangan. Memberikan asupan vitamin dari susu dan produk turunannya. Permasalahan yang selanjutnya di sini ada mengalami penurunan kadar Hb dan anemia. Hemoglobin atau Hb merupakan protein zat besi yang terkandung dalam sel darah merah.
Oksigen yang memasuki paru-paru menempel pada hemoglobin dalam darah yang membawanya ke jaringan di dalam tubuh. Ketika seseorang tidak memiliki jumlah hemoglobin yang cukup, otomatis tubuh akan kekurangan oksigen yang semestinya dibutuhkan untuk berbagai fungsi. Kondisi kurangnya jumlah oksigen di dalam tubuh disebut dengan anemia. Hemoglobin berperan membantu sel darah merah dalam mendapatkan bentuk seperti cakram agar mampu bergerak dengan mudah melalui pembuluh darah. Nah, di sini ada cara mengatasi penurunan kadar Hb pada anak. Sebagai gambaran umum, mengatasi anemia pada anak dilakukan dengan cara yang pertama, pemberian pil vitamin dan mineral. Yang kedua, mengubah pola makan anak, menghentikan obat yang menyebabkan anemia. Dan yang ketiga, ada obat. Yang keempat, operasi untuk mengangkat limpa. Yang kelima, transfusi darah. Yang keenam, transplantasi sel induk. Selanjutnya di sini ada permasalahan gizi yang keempat, yaitu kurangnya karbohidrat dan zat lemak. Kekurangan karbohidrat dapat menyebabkan berbagai gangguan kesehatan, mulai dari kepala pusing, tubuh terasa lemah, hingga rentan terserang penyakit. Kemudian kekurangan karbohidrat juga secara terus-menerus akan menimbulkan dampak jangka panjang terhadap kesehatan, yaitu seperti kekurangan nutrisi, kolesterol tinggi jika mengganti asupan karbohidrat dengan makanan tinggi lemak atau protein, sehingga meningkatkan risiko terjadinya penyakit jantung dan stroke, kerusakan pembuluh darah, meningkatkan risiko terkena kanker, dan berat badan mudah naik turun. Kemudian, cara mengatasi kekurangan karbohidrat yaitu dengan mengonsumsi sayuran dan buah-buahan segar, karena kandungan serat di dalamnya dapat membuat kenyang lebih lama. Mengonsumsi beragam makanan sehat dengan gizi seimbang yang mana harus mengandung karbohidrat kompleks, protein lemak sehat, vitamin, mineral, serat, dan cairan dalam jumlah yang cukup. Mengonsumsi susu dan produk-produk olahannya, dan mengonsumsi makanan yang terbuat dari gandum utuh. Kemudian di sini selanjutnya ada asupan lemak yang berasal dari makanan. Apabila kurang, maka akan berdampak pada kurangnya asupan kalori atau energi untuk proses aktivitas dan metabolisme tubuh. Asupan lemak yang rendah diikuti dengan berkurangnya energi di dalam tubuh pada massa dan jaringan tubuh, serta gangguan penerapan vitamin yang larut dalam lemak. Lemak merupakan zat gizi makro yang berfungsi sebagai penyumbang energi terbesar, melindungi organ dalam tubuh, melarutkan vitamin, dan mengatur suhu tubuh. Sekian pembahasan materi dari kami tentang permasalahan gizi pada anak usia sekolah dasar. Kami ucapkan terima kasih dan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.